Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan digeser. Dia pengen megang nih. Orang opening dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nah berjumpa lagi dengan kami di sini di podcast Surugu, Suasana Ruang Guru. Oke, ya terima kasih. Ya. Gimana? Apa kabar Ustadz Budi? Masya Allah. Ini baru kesini ngomong. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita ketemu lagi nih. Senang bener saya ini ketemu gini. Iya. Oke. Apa kabar Pak Saprudin? Alhamdulillah baik. Seperti kalau Ustadz Budi sehat, saya harus lebih sehat lagi. Iya. Nih Ustadz Budi, kita punya pengeras dua, suara cuma dua. Setelah saya coba yang bagus, yang di Pak Saprudin, sama ini dua. Nah ini kita buat berdua. Ntar jadi gini aja, kalau Ustadz Budi mau memberikan komentar atau pendapat, masukinnya ke sini. Jadi biar suaranya lebih besar. Sama seperti saya saat ini nih. Nah kalau Pak Saprudin nggak perlu karena beliau udah pakai clip on sendiri. Ya. Kenapa? Manggil siswa. Oke. Betulan nih guys. Luar biasa. Ini iklan dulu nih iklan. Iklan apaan? Manis. Hah? Kopi. Oh. Jangan diminum dulu. Iklan biasa iklan. Oke. Aneh duluan. Tuan rumah duluan. Kopi nenek gaul. Kopinya nenek-nenek. Oke, antum. Kopi hitam untuk siapa saja? Deketan. Kopi dulu yuk. Mau berubah. Oh, saya lagu. Deng. Kopi boleh minta. Deng. Iya. Oke. Jam 15.23. Waktunya jam BM sudah berakhir, anak-anak juga udah pulang. Ini guru tinggal nungguin pinjer sebenarnya pulang ya. Tapi kita coba ngebahas dulu sekitar 15 menit 20 menitan. Ini Ustadz. Belakangan ini kita lagi marak sholawat. Saya kurang paham itu sholawatnya seperti apa jenis dan bentuknya. Tapi kalau nggak salah disebutnya sholawat busyrohlana. Sholawat busyrohlana minal. Tapi banyak versi dan berbagai macam versi. Yang jadi masalah adalah ada satu versi yang saat ini lagi digandrungi dan disukai atau digila-gilai oleh remaja karena asyik gitu, bentuk dan nyanyiannya asyik gitu. Tetapi ternyata banyak juga para habaib dan alim ulama yang sangat menyayangkan ada dengan sholawat yang tempo dan musiknya seperti itu. Bagaimana kira-kira menurut antum berdua ditinjau dari segi sholawatnya, musiknya, pembawaannya dan materinya? Kira-kira dari Ustadz Budi dulu. Ini kalau menurut saya. Deketan aja. Kalau menurut saya ini memang sholawat itu adalah ungkapan ya kecintaan seorang muslim kepada Nabi Muhammad SAW. Nah jadi yang namanya rasa ungkapan, dia merasa cinta itu nggak bisa dibatasi ya. Jadi betul. Ketika dia ingin mengungkapkan lewat lagu, ya itu namanya disebutnya nyanyian ya. Ketika dia diungkapkan lewat puisi, namanya dia sudah melakukan satu puisisasi di dalam bersolawat gitu. Jadi semuanya itu adalah masuk ke dalam ranah cinta. Jadi cinta itu nggak ada batas dan cinta itu nggak boleh menyalahi orang yang sedang jatuh cinta, itu salah. Misalnya kalau anak remaja misalnya dia jatuh cinta, terus dia ngungkapin sama pacarnya itu nggak masuk di akal misalnya dengan cara yang sangat tidak rasional. Pertanyaan sah nggak ya? Sah saja. Kan itu rahasia cinta. Jadi cinta itu nggak bisa dibatasi. Nah, bersolawat kepada Nabi Muhammad itu adalah cinta, ungkapan seorang mukmin kepada Rasulnya. Maka ungkapan itu dipersilakan sesuai dengan isi hati dia. Begitu. Sah-sah aja kalau menurut saya. Jadi ini nggak jadi masalah menurut saya, nggak masalah. Ya cuma ada belakangan ini yang kita lihat ya, ada kontradiksi, ada yang pro, ada yang kontra di dalam satu salawat itu. Saya kira ya itu hanya adab-adab ya, nilai-nilai yang harus ditanggapi di dalam masalah bersolawat, aturan-aturan yang ditetapkan oleh para ulama-ulama ya. Saya kira itu saja. Tapi kan ketika itu masuk ke dalam ranah kalangan anak muda,
ya dunia mereka kan berbeda dengan dunia ulama. Kira ini adalah suatu hal yang harus kita Deketan lihat. lagi. Ya kira gitu. Iya. Itu jawaban seriusnya Ustadz Budi. Bagaimana menurut antum Ustadz Saprudin? Saya serius berarti ya. Serius dulu, kita masih serius nih, karena ini ngebahas tentang masalah sholawat yang begitu agung. Iya. Jadi salat kepada Rasulullah ya bukti kecintaan betul kata Ustaz Budi, saya sepakat. Tapi tetap dalam ranah mencinta, dalam ranah menunjukkan rasa sayang. Tentunya kalau ditunjukkan dengan rasa yang dengan cara yang tidak pantas, maka akan cinta itu akan dipertanyakan, gitu. Maka orang yang mencinta, orang yang berasa sayang itu harus tahu ranahnya dengan cara yang apik, dengan cara yang bagus, dengan cara yang dengan luar biasa indahnya gitu. Karena cinta itu adalah sebuah keindahan gitu kan. Jadi kalau disampaikan dengan cara-cara yang tidak pantas, saya rasa saya tidak setuju. Siapapun ranahnya, baik dia anak muda maupun orang tua, kalau cara-cara yang tidak pantas, apalagi menunjukkan kepada kecintaan kepada seorang kekasih yang semua orang mencintainya gitu kan. Rasulullah. Artinya kita harus tahu koridornya. Betul. Ya mungkin saya tidak ahli dalam agama ya Ustaz Budi ya. Tapi sholawat ini kan Allah aja merangkai kata-katanya. Bisa Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allahumma shalli wa Ya kan? sallim. Kita diberi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita orang-orang kan suruh bersolawat tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang elegan, dengan cara yang indah, harus seperti itu. Jadi kalau ada ranah dengan cara yang mungkin sholawatnya seperti berteriak-teriak seperti apa, saya kurang respect, saya kurang setuju. Baik. Gitu. Jadi mencintai itu harus dengan cara yang elegan. Iya. Jadi ada dua pendapat yang kira-kira menurut saya sepertinya agak sedikit bertolak belakang nih, tapi mungkin kaidahnya tetap sama ya, tetap menghormati dan sopan santun. Sebelumnya kita puterin dulu nih sholawatnya seperti apa nih. Ini seperti ini. Ya, itu tadi tuh, sholawatnya kayak gitu. Ya nafsuti, ya nafsuti, ya nafsuti, ya nafsuti, dengan joget gitu. Jadi kita bersolawat tapi dengan joget yang seolah-olah itu seperti dangdut, seperti musik yang dibikin asyik gitu. Nah, menurut antum tadi kan Ustadz Budi nih, sekarang ke Mas Saprudin dulu deh. Kira-kira gimana nih kalau kita untuk mengagungkan nama Rasulullah tapi dengan cara yang seperti itu gitu, dengan joget yang tidak seharusnya dilakukan di sebuah majlis? Ya jangankan kepada Rasulullah, coba dah kita komentar dengan yang seperti joget-joget di depan guru-guru kita, di depan alim ulama gitu kan. Rasanya dari ranah kesopan santunan yang ada di negeri kita, semua orang sepakat tidak pantas gitu. Semua orang tidak pantas, sepakat gitu ya. Karena kita dunianya ketimuran, gitu. Jadi harus ada tetap dalam koridor yang benar, yang baik, yang elegan. Menurut saya seperti itu. Jadi ya kepada Rasulullah sudah ditunjukkan dengan syair-syair dan nada-nada yang lebih indah daripada itu. Betul. Iya. Jadi kalau pendapat saya seperti itu. Berarti tetap nggak pantas ya kalau dengan cara yang kayak ada tadi guru itu. kita, coba kita di depan guru kita gitu. Ustadz Budi gitu. Ustadz Budi, Ustadz Budi. Ustadz Budi kira-kira gimana memandang seperti itu? Saya kalau digituin saya malah deketan. Saya malah senang Pak. Saya malah gembira. Kenapa gembira? Wah, berarti dia benar-benar sayang sama saya dia nih. Gitu, cinta sama saya. Oh, berarti saya nggak nyangka. Nah, makanya kan awalnya kan dari pertama. Kenapa? Cinta itu kan masalah hati. Hati itu nggak ada yang tahu dan nggak ada yang bisa dilihat. Nah, taunya kita itu ada seseorang perasaan cinta di hati dengan kita ketika diungkapkan. Makanya ada pepatah bahasa Arab nih, saya pernah dengar nih. Dia al-lisan wi'aul qulub. Jadi ucapan itu adalah ungkapan hati. Nah, kita nggak tahu tuh bagaimana isi hati seorang kalau dia belum bicara. Nah, ketika dia bicaranya judes, berarti dia kesel sama kita. Dia gedeg, ya itu jangan dideketin lagi udah. Begitu Bang. Nah, sekarang kalau dia bicaranya itu penuh dengan kesantunan, lalu kelembutan. Wah, ini berarti hatinya penuh cinta. Lah berarti ya nggak santun nggak cinta dong. Nah, ini sama tadi kayak ini kalau ngomong kan dia ngegas mulu nih. Gua rasa dia turunan tukang gojek.
buat puasa tetangganya tukang gojek dulu nih. Kalau Dia menurut saya kalau saya ya, kalau saya ya. Kita Iya. tidak bicara ngegas atau enggak. Oh iya. Tadi saya Enggak. bicara Oh iya. tidak Ca- dengan nada yang tinggi. Oh iya. Caranya Jadi apa nih? bersolawat, Oh, bersolawat. yang ada di video tadi itu bener Oh apa iya. enggak, Jadi bukan kalau- masalah ngegas atau enggak. Sekarang gini Bang, saya lagi pengen narik nih masalahnya nih. Pikiran saya Keren lagi dulu ya. Heeh. Nah, jadi kalau masalah itu sholawat, ini kan dia lagi tadi kalau teman saya ini kan dia kayaknya dia sangat kontra nih ya. Ya dia kagak terima sama yang begitu. Ya masa ungkapan cinta begitu. Kalau saya sih sah-sah aja saya bilang. Sah saja. Pro, saya orang yang pro. Ya, kenapa ada yang pro? Karena supaya ada yang kontra. Kalau ada kontra doang nggak ada yang pro, berarti bukan pro dan kontra. Namanya kontra pro itu yang saya maksud. Nah, saya yang pro. Nggak, tapi ini masih koridor Iya. serius nih. Tapi ada beberapa pendapat para alim ulama yang memang buktinya pakar di dalam bidang sholawat ya, seperti Habib Syekh Assegaf dan Zainal Abidin Assegaf, Habib Bidin ya, dan beberapa Habib nih mungkin ini contohnya seperti ini, beliau berpendapat. Ya Mas Tuti kuwi lagu apa? Kuwi lagune wong stres iki. Ya Mas Tuti. Kaya ngono saya minta semua hadrah Ahbabul Mustafa saya larang untuk membawa lagu Ya Mas Tuti. Kuwi ora cetha kuwi. Lagune wong ora jelas. Coba gawake agar pisan gawa tak coret dari Ahbabul Mustafa. Yang mana? Oh, yang lagi viral itu. Ya nafsuti. Angel. Ya nah deh pokoknya ya nah. Ya itu kalimatnya Busrolana, tapi kalau versi saya, versi kula loh. Saya nggak mau menyalahkan, saya nggak mau menjelekkan. Buat saya nggak pas buat sholawatan. Buat saya loh. Gua aku, kamu gawang liya ya mau terserah. Nah, beliau itu cenderung malah kontra karena menurut beliau ya kalau memang koridornya sudah berbuat asyik masyuk itu udah bukan buat disolawat harusnya, tapi lebih ke arah syair gitu, bukan buat untuk masalah solawat. Sedangkan solawat itu suatu yang agung yang harus diperlakukan dengan cara yang agung dan indah juga, bukan dengan joget-joget nggak pugu dan nggak jelas gitu. Gimana Ustadz? Nah, itu kan saya Ini masih serius, tapi habis itu baru betul. kita yang nggak serius. Nah, iya, makanya awalnya saya itu dari awal bahwasanya cinta itu adalah sesuatu yang diungkapkan oleh seorang dengan bahasa yang bebas gitu. Jadi cinta itu harus bebas. Dia tidak dibatasi dan tidak ada yang menghalangi ungkapan cinta. Lebih-lebih kalau dia udah benar rasa cinta yang sudah menggebu-gebu ya. Nah, seorang muslim, setiap orang muslim ketika nama Nabi Muhammad disebutkan, maka akan muncul getaran-getaran hati gitu ya. Ada getaran-getaran hati, itulah cinta. Nah, jadi ketika cinta itu diungkapkan, maka dia menjadi suatu keindahan. Nah, sekarang ketika dia berjoget ria, kata kita dia kan, wah ini ditampilkan dengan gerakan-gerakan yang itu karena kita bandingkan dengan kebiasaan kita yang hal itu dibawakan oleh orang-orang yang melakukan dangdutan. Jadi kita bandingkan ke arah sana. Kenapa kita tidak melihat ke dalam perasaan dia? Dia sudah mengungkapkan rasa cintanya. Dia nggak melihat dangdut. Dia melihat itu dia bergoyang kan dalam dirinya menggelora cinta kepada Nabi Muhammad. Lalu diungkapkan lewat seperti itu. Nah ini yang nggak dipahami kalau saya begitu nangkapnya. Jadi saya penutup yang serius dari Pak Sahab. Ya, kalau saya kan gitu ya, bahwa Rasulullah SAW merupakan figur yang agung, figur yang artinya ya sulit rasanya bercampur dengan yang berbau-bau yang namanya dengan hal-hal gitu yang kurang rendah bagus, di luar, yang tidak bagus. Rasulullah kan diutuskan untuk menyempurnakan akhlak, ya kan? Gitu kan. Artinya seluruhnya orang yang mencintai baginda Rasulullah harusnya berakhlak. Iya. Ya, yang ngomong-ngomong tadi lagi saya Pasap kurang kenceng suaranya. Yang tadi saya bilang apa namanya bahwa Rasulullah itu diutus menyempurnakan akhlak, harusnya ya tetap masa kepada orang yang berakhlak kita
memanggil, menunjukkan rasa cinta kita dengan rasa yang tidak dengan berakhlak gitu ya. Nah ini Kayaknya enggak. ahlak nih, belum Kayak- disuruh minum udah minum. Anda minta izin sama HP bukan sama ente. Oh, apa Kayak- Karena ya? yang banyak nonton Kayaknya HP. enggak. Aneh kalau lagi ngomong jangan dipotong. gitu. Jadi dipotong. Jadi ketika Aneh nggak ketika ente- motong dia. ketika Itu ahlak. Iya. Aneh ketika nggak ente motong. lagi ngomong aneh Kenapa nggak dia malah berani motong? ngobrol, Apaan gitu. karena bawa pisau? Karena terganggu gitu ya. Lanjut Ustaz. Jadi ya tadi saya bilang tetaplah mencinta dengan cara yang elegan. Elegan. Tentunya dengan mencinta dengan cara yang elegan, yang luar biasa indah, maka akan memurnikan kecintaan itu sendiri. Iya. Mengelegakan rasa cinta itu sendiri. Coba dah, ya mungkin saya lihat ya, beda cara orang menunjukkan. Ya kan kita begitu, kayaknya orang menunjukkan rasa cintanya dengan bunga yang indah, dengan memberikan yang santun. Beda dengan mungkin menunjukkan dengan menyiram-nyiram ya kan, menyiram apa gitu kan, menyeplokkan telur kan katanya membuktikan rasa cinta, tapi kan dilihat sama orang nggak pantas. Kan? Artinya tetap ada koridor, apalagi kita menyampaikan sholawat kepada manusia yang paling agung, kepada manusia yang luar biasa, makhluk yang paling mulia yang Allah ciptakan. Gitu. Lalu komentar dulu Bang sedikit. Boleh, Sebelum silakan ini. Ustaz. Deketan Jadi, sini, ya. deketan sini. Jadi ini masalahnya bukannya orang tersebut tidak mengenal keagungan Rasulullah, bukan itu. Justru karena dia terbawa dan tertarik di dalam suasana hati yang begitu gembira ya di dalam dirinya sehingga dia sampai kepada sakau. Kalau dalam bahasa apa tuh sakau itu ya bahasa yang dia lupa diri ya, lupa diri sampai dia sakau sehingga dia melihat dirinya begitu indah ya. Nabi itu begitu indah. Saya kira ini adalah makanya yang harus dipindahkan ya itu adalah mindset kita. Ya mindset kita pindahkan dulu kalau bahwasanya itu jangan disamakan dengan dangdutan. Kan ini masalahnya ketika kita ini udah biasa nonton dangdutan itu sangat disebutnya erotis, lalu kesannya itu kayaknya menyamaratakan dan ada unsur ketidaksopanan dan sebagainya. Iya, itu di dangdutan. Ini kan di dalam sholawat. Jangan dibandingkan ke arah sana. Udah menangkap esensinya ya. Berarti walaupun mungkin beliau ini berdua terlihat seperti kontra pendapatnya, jadi tetap saya bisa mengambil satu keputusan yang sama bahwa memang untuk cara mengagungkan dan mencintai Rasulullah itu perlu dengan cara yang elegan dan cara yang luar biasa indah gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa yang berbeda di antara beliau, bahwa orang yang cinta itu menurut Pak Safruddin itu dengan cara-cara yang memang lebih keren, lebih yang tertata dan terpelajar. Sedangkan untuk yang Ustadz Budi, apapun caranya selama itu cinta silahkan gitu. Artinya di sini ada dua pendapat yang berbeda. Tinggal kita aja yang mengambil kesimpulan nih bahwa kita mau melakukan seperti apa selama itu tidak bertentangan dengan norma agama, terutama apalagi akhlak dan tauhid. Insya Allah itu masih sah-sah aja, tapi tetap dijaga attitude dalam norma-norma dan kesopanan di dalam agama. Nah, ngomongin cinta nih, saya punya cerita. Nah, cerita nih ada 3 sahabat nih. Yang pertama, Anda minum dulu ya. Minum. Kan tadi minum. Ini baru di sini. Nah, ini baru akhlak. Tapi dia ngikutin anak. Berarti dia mau sopan sama anak. Tuan rumah udah nyuruh. Aneh tamu di sini. Rasanya nggak sopan, tuan rumah udah nyediain. Tuan rumahnya aja atau antum ya? Tapi ini Ustadz Budi ntar tetap kalau mau ngomong ke arah sini ya, biar suaranya kencengan. Nah, ini ada 3 temen nih, ada tiga cowok nih berteman sohib. Yang pertama si tukang main cewek, demen sama cewek. Tukang main cewek demen cewek, Badinar. Iya. Bukan demen. Jadi ada 3 orang tukang main cewek demennya cewek. Iya. Nah, kalau tukang main cewek demennya cowok itu bahaya. Kan ini cerita saya. Masih ranah saya dulu. Ntar baru antum ada gilirannya. Tapi gua keburu nafsu. Kalau ngelihat dia komentar gua udah keburu nafsu. Gua pengen garot aja. Kalau bagusnya ente besok bawa mic sendiri. Terus rekam sendiri biar nggak ada yang nonton, Bang. Kan gue pernah ada yang nonton. Saya lanjut. Yang pertama demen main cewek nih. Yang kedua si tukang mabok, demen minum dong. Nah, yang ketiga
si tukang rokok nih demen sama rokok, buat tiga-tiganya nih jalan nih ke tengah-tengah hutan, tetep kesandung sama kayak kendi lah gitu ya, kesandung sama kendi terus digesek-gesek tuh kendi, keluar jin. Bos, keluar jin. Jinnya pakai ini nggak, maaf ya, jinnya pakai belangkon nggak? Enggak. Oh, enggak. Berarti bukan dari Jawa, bukan dari Jawa. Itu jinnya jin rokok. Enggak bang, yang Anda tuh dari guru Anda bang. Apa? Kalau jin Jawa tuh biasanya pakai belangkon. Nah, kalau jin Arab dia pakai sorban. deketan. Ya. Nah kalau Ente ini, lama-lama mundur kayak anda Kalau- lagi kusta aja, astagfirullahaladzim min jalik. kalau jin itu dia nggak pakai belangkon, nggak pakai sorban, terus serem, palanya botak. Wah itu dari jin laut, yang dibuang ke laut. Gitu. Ini yang cerita aneh apa? Tapi ngomong-ngomong di sini ada yang palanya botak, tapi tersinggung. Ente nggak boleh ngomong botak gitu tuh. Tapi pemahamannya begini, Iya. jin itu botak, tapi nggak semua botak itu jin. Iya bener. Iya. Nah, saya juga pernah botak. Iya. Ini Nah, lagi panjang aja. Pajak pernah botak, tapi Pasar pajak Udin. bukan jin. Ya, saya juga pernah botak. Ini saya nggak cerita-cerita ini lama-lama. Buset. Iya. Astagfirullahaladzim. Ah, ah. Gak boleh ngomong kasar. Yang nonton ntar ada murid. Nah, jadi itu 3 orang pemuda nemuin kendi isinya jin. Ditanya dong sama jinnya. Terima kasih, saya sudah dibebaskan dari 5.000 tahun. Nah, sebagai rasa terima kasih, jinnya ngasih setiap orang masing-masing satu permintaan. Minta dong nih 3 pemuda ini. Dan yang ketiga pemuda ini konsisten, istiqomah, tetap dengan permintaan yang mereka sukai. Pemuda pertama minta, Jin, saya dikurung di dalam gua tapi isinya semuanya perempuan, wanita selama 10 tahun. Dikabulkan sama jinnya. Lalu yang kedua juga, saya dikurung di dalam gua selama 10 tahun dan dimelimpahkan minum-minuman, khamar, ya kan? Yang ketiga juga sama, mintanya apa yang ketiga? Dikurung 10 tahun sama Mau kelihatan dulu dong, coba rokok. ke dia ngeliatnya. Iya, Dia kan sama kayak jin, dia rokok. kan kayak jin. Nah, tiga-tiganya itu dikabulin sama jinnya. Nah, tapi pada pas saat udah selesai 10 tahun, jinnya ingin mencoba nih ketiga pemuda itu. Bener-bener menikmati nggak hasil dari permintaannya. Lalu dibuka gua yang berisi pemuda pertama. Keluarlah dengan dengkul yang lemas, ya kan? Cewek banyak gitu kan. Pada akhirnya selesai, lemes, mati di hadapan jinnya, selesai. Nah, terus yang pemuda kedua itu dibuka juga guanya. Perut buncit, mata merah, liper udah bengkak, Gigi kuning. gigi kuning, Mabok ngebekai. Nah iya itu, dibuka itu yang pemuda kedua itu mabuk gitu. Maksudnya dengan homer yang segitu banyaknya 10 tahun pecah dan akhirnya mati di hadapan si jinnya. Sampai pada yang terakhir pemuda ketiga nih. Terus pas dibuka seger pemudanya, sehat walafiat, kagak kenapa-napa, nggak ada yang berkurang dari satu badannya sedikit pun, kesehatannya tetap terjaga. Tapi ternyata jinnya ditempeleng. Ditempeleng sama tuh pemudanya kesel. Kira-kira apa yang bikin kesel? Apa tuh? Ya dia dikurung pakai rokok. Terus pemudanya ngomong, kagak ada koreknya. Wow. Jadi Dia nggak ngerokok. nggak ngerokok. Percuma ada rokoknya. Padahal dari tadi tuh saya berpikir, wah jangan-jangan merokok tidak membunuhmu. Iya, kan Ternyata ada. merokok tidak membunuh kalau nggak ada koreknya. Nggak ada koreknya. Artinya mau orang ngerokok sebanyak apapun nggak apa-apa, asal jangan dikasih Koreknya. Korek. korek. Jadi yang ngebunuh rokok Jadi apa korek? Jadi ya dua-duanya, rokok dan korek. Sebab tidak ada rokok kalau tidak ada koreknya. Lah, Nah, kalau- kalau cuma ada korek doang nggak ada rokok, nggak ada apa-apa. Enggak, sekarang gini, Ustadz punya rokok, nggak Nggak ada, ada korek. koreknya. Ha-ha. Berarti tidak membunuh kan? Tidak Tidak. jadi membunuh. Ha. Ya iya. Tapi kalau ada korek nggak ada rokok bisa membunuh. Nah bisa. Saya Kalau bakar, itu. Ustadz. Nah, tapi saya bisa ngeles. Deket. Iya, oh iya. Saya bisa lari supaya saya sih bisa nggak kebakar. Nah, saya kira ini
hanya permainan kata dia ini. Dia hanya permainan kata-kata. Dia kayak Rocky Itu Gerung. sekarang begini, Ustadz punya nggak cerita? Oke. Nah, saya lagi cari inspirasi dulu ya. Boleh saya minta izin kopi dulu? Boleh, boleh. Saya kalau ngeliat mukanya teman saya ini, saya kebayang apa aja sama dia. Jadi saya takut lupa. Oke. Iya, maaf ya, saya minum Jadi kopi dulu. kalau Boleh izin ya? cerita itu Heeh. ya karena saya temen saya juga katanya sorban nih kalau dia jadiin jin nih kayak jin yang bersorban kan. Iya. Anda di Arab ya, berarti jin Arab ya. Iya. Nah intinya nggak pakai belangkon nggak mungkin. Majuan dia Kalau mundur lagi. belangkon itu bang, itu dari depan ramah, di belakang ngepel. Ngepel. Kalau Dendaman. ente udah dari depan ngepel gitu. Itu jin apa namanya? Itu apa? Pakai belangkon terbalik. Tapi ya kayaknya itu gini, itu hanya jin dalam pikiran dia. Anda belum ketemu begitu. Nah, antum ada cerita kagak? Belum nih, Anda lagi cari Jadi kalau inspirasi. cerita tentang jin, Heeh. jadi sama diceritakan ada 3 orang ngembara gitu, ngembara. Ceritanya hiking lah dia, naik gunung, untuk masuk gunung, keluar gunung, pokoknya ya biasa muda. Sampai akhirnya perbekalannya habis. Perbekalannya habis, terusnya wah, udah pengen makan, udah pengen minum, udah nggak nyaman, tidur di batu, tidur di tanah, udah pokoknya pengennya bawaannya Udah serba salah dah. serba salah. Heeh. Udah di titik-titik nadir Hmm. gitu kan, sama kejadian dia Nemu jin. nemu botol, ya kan, nemu botol terusnya botol apa nih gini dia karena udah kekurangan air kan, Iya. udah wah, Pengen minum. gitu kan. Wah, pas dibuka kagak ada airnya pas, tapi terus keluar wah. Sama nih, sama nyeritain jin. Jadi nggak Karena bersama ya. kamu telah menemukan saya dan membebaskan saya, aku kabulkan pada kalian satu orang satu permintaan. Permintaan juga. Yang pertama karena dia berpikir udah kangen emak, udah kangen keluarga. Nah, Jin, saya pengen saat ini juga saya ada di rumah, ketemu orang ketemu tua. sama orang tua saya, Wah, makan di mantap. rumah, terusnya tidur enak gituan. Mm-mm. Deng, hilang langsung Hilang. temennya. Heeh. Terus dicek gitu kan, nah, dikasih sama jin gambaran. Nah, temen Udah ente ketemu sama udah keluarga. ketemu keluarga. Yang satu nggak punya keluarga, tapi kan jin, saya pengen tinggal di hotel dengan semua fasilitas yang ada. Oh, pengen mewah-mewah. Heeh. Ya, deng, langsung hilang, langsung pas diunjukin sama jin, ada di hotel. Oh, enak tuh. Yang satu gemeteran, Ngapain tuh motor? Kencing di tanah udah nggak? pengen Maksud- kencing, udah kencing. Udah. Apa permintaan kamu? Jin, saya takut sendirian, balikin temen saya yang tadi dua. Akhirnya dua lagi. Langsung yang tadi. Jadi yang udah ketemu keluarga emang udah di hotel balik lagi gara-gara Balik lagi, temennya. gara-gara temen sengke namanya betul. tuh. Bukan temen suwe. Temen suwe, nah temen sengke, makanya jadi berteman itu Nah, jangan sampai kayak gitu. kan dia bisa Iya, bisa minta istri, Iya. minta keluarga atau gunung itu dijadiin emas buat dia. Tapi Atau itu dia jadi berarti raja. mungkin dia mentalnya takut bang, nggak berani Deketin. sendirian. Ya biasa begitu. Emang kalau mental takut tuh begitu. Iya, makanya jangan Iya. sengke. Iya, gitu. emang bener-bener. Kalau lagi salah juga temennya itu yang berdua. Jadi Kalau apa? dia penakut, disuruh milihnya belakang. Terakhir. Nah, Anda mau cerita juga nih jin Ya. juga nih ya. Ada jin juga nih. Jadi ada orang sakti bang. Begitu di tengah jalan dia ketemu nih si pemuda ini. Nah si pemuda ini pinter dia. Begitu ketemu dikasih sama jin, anak muda, lu udah bebasin gua kan? Sekarang gua mau kasih lu hadiah apa? Terserah ente jin. Udah, anak kasih ente labu nih, dikasih buah labu. Kata si jin, lu kalau mau gunain labu ini datang ke sumur, terus lu lempar, lu minta apa aja bakal dikasih sama tuh labu. Lah, Tak dulu dong. Apa nih? Kan jinnya. Dengerin aja. Dengerin dulu dong. Ini kan si jin ngasih sama si pemuda. kan udah ketemu jin. Jinnya mau ngabulin. Iya. Cuman Kenapa dikasih. tuh dikasih labu disuruh minta ke sumur lagi? Yang Iya. ngabulin sumur apa jin? Ini labunya. Ntar jadi si jinnya demen main game. Dia demen main game-game. Oh. Iya, makanya dia sengaja gitu. Nah, akhirnya Ini juga puyeng boleh dengerin. akhirnya Kenapa nggak jinnya langsung yang ngabulin kayak cerita saya sama pasat? Jinnya masih aneh kan cross aneh kan ngarang bang ceritanya. Ntar dulu dong. Iya, iya, lanjut, Nah, lanjut. akhirnya dilempar dari tuh ke sumur bang ya.
Itu dia ke sumur, dia minta apa? Saya minta mobil bagus. Ya, dibuang labunya jadi mobil, gitu kan? Nggak keluar dong, kan dalam sumur. Iya kan udah ilmu jin, Pak. Ente jangan pakai akal ente dong. Dia jangan nggak paham ceritanya. Akhirnya ada mobil twin gitu. Iya. Nah terus gua ya ada 2 lagi nih, dia dikasih labu 3. Nah itu kalau dia dikasih labu 3 tuh dia mau apa aja dikasih. Nah terus akhirnya wah gua mau minta perempuan nih, dilempar tuh kan. Kan tadi 1 permintaan, Ustaz. Kenapa jadi 3? Dia dikasih labunya 3. Jadi 1 labu 1 permintaan. Iya. Nah itu simpenan dia. Iya. Dia bisa nyimpen begitu. Suatu saat dibutuhkan dia pakai. Kalau dia kan langsung habis semua permintaannya. Ini enggak, berarti jinnya lebih keren dia ini. Iya. Jinnya tahu masa depan. Ngeles. Akhirnya Deketin. ya. Akhirnya dia minta yang kedua. Wah, gua mau butuh apa nih, wajah gua ganteng deh biar dapat perempuan, jangan minta perempuan kena. Akhirnya dia minta wajah ganteng, dilempar tuh ya mobil buahnya, wajah jadi ganteng, buah jadi orang paling ganteng dia, paling tampan. Tentu orang pada demen dong. Mobil. Ya mobil udah ada, Ganteng paling ada. keren, tampan udah ada. Kayak antum lah tampannya gitu. Ana enggak bang, Ana enggak tampan. Cuma ketampanan Ana enggak ada yang tahu masih itu susahnya. Nampan. Nah jadi begitu dia punya tampan dan sebagainya udah selesai. Akhirnya dia jalan-jalan, dia mikir yang ketiga gue mau ngapain nih ya. Lupanya ya dia ini orangnya lataan juga bang. Lataan, jadi kalau dia kesandung dikit dia ngomong yang kagak baik, keluar kata-kata mulutnya begitu. Kayak siapa tuh? Yang latahan? Polasmi. Dia Iya. lataan. Begitu dia lempar begitu, dia lupa. Begitu lempar kesandung, dia ngomong barang laki-laki. Wah, jadi gituan dia. Gimana itu? Jadi dia lupa. Lataan. Iya. Kan cerita. Itu jangan masuk pikirannya itu dong. Padahal udah dikasih warning jangan cerita yang begitu gitu udah bikin lagi. Kan ente kan udah tahu namanya Ustadz M. Iya. Dan itu kan mengasihkan kan dia, mengasihkan. Oke. Jadi gimana? Nah, deh? jadi untuk materi ya, hari ini ya. iya silakan. Kayaknya materi sekarang udah cukup dulu karena udah jamnya pulang sekolah, udah jam 3:30, udah jam 4 malah. Takut nanti yang punya keluarga pada nungguin di rumah. Kita tutup dulu untuk podcast Surugu pada hari ini. Besok-besok semoga nanti isinya lebih bermakna dan lebih berbobot lagi karena hari ini tadi kita ngomongin masalah sholawat, awalnya ujung-ujungnya jadi belakangnya ke izin kan. Iya, walaupun Jadi ujung-ujungnya sekarang jadi Ana mau tanya, apa bedanya jin sama jun? kalau jin digosok keluar, kalau jun Sama digosok Sama juga digosok keluar. Sama. Jun digosok juga Sama. keluar. Justru kalau jun Karena ente digosok belum hilang. Karena ente belum pernah digosok. kenapa? Digosok. Digosok palanya. Iya, digosok keluar palanya. Iya. Kalau jun digosok hilang. Iya. Kalau gitu, Ana senang ngasih teka-teki ya. Iya. Sekarang kalau gitu, ente buat PR ente. Nih, jadi nggak ditutup dulu nih? Ini buat PR. Oke. Jadi cari di KBBII, Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa bedanya jin dan jun? Itu. Iya itu. Ana senang begitu Ana. Nggak usah pakai P. Oh, nggak usah pakai PR ya? Ente langsung jawab. Langsung aja Jadi jawabannya begini, apa? bedanya jin sama jun ya. Nah. Kalau jin itu bisa laki bisa perempuan. Kalau jun tuh laki. Ada jun perempuan ada. Ada penyanyi dangdut itu. Junaina. Apa Juneta ya, Juneta. Tata Juneta. Gua kan nerusin, gua cuma nabi di situ doang. Garangnya kagak. Saya ketawa bukan karena lucu ceritanya. Karena ngaco. Tebakan orang jelas. Oke, udah kita tutup dulu. Semoga nanti bermanfaat untuk yang kedepannya. Mudah-mudahan ada cerita ataupun materi yang lebih berbobot lagi. Diakhiri dulu untuk kami. Saya Ajat. Saya Kang Soebeu. Saya Wira Sableng. Saya pakai nama asli, yang lain pakai nama campur. Ya, kalau begitu
Saya kan selebeo saya apa antum? Oh iya. Iya. Jadi anak kan anak ini apa tuh kalau orang yang kagum namanya? Mencintai. PA. Ya udah kalau gitu. Pendukung. Saya hamba Allah. Iya. Saya pendukung Slebeo. Saya terakhir dari seorang ibu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, say. Setting dulu, Jat. Oh, berarti nih. Setting lo, Jat. Gak enak kalau di setting, Jat. Ente yang kontra, Bang. Bang Sap, ente yang kontra. Ente Kontra dibawanya apa? Bang Sap Kontra apa? apaan? Bang Ngomongin Sap. sholawat mau kontra-kontra berani ente ngomongin sholawat kontra-kontra. Emang apaan? Dia nggak paham dia, Jat, dia nggak paham materinya, Jat. Susah jadinya. Masa anda ngomong apa nggak paham? Oke, ini kita mengalir apa adanya aja ya, soalnya Cuman dia nggak paham. ini kamera ngadep sono. Kita nggak bisa ngelihat kita lagi ngapain. Tapi udah saya rekam. Karena yang nge-wide, yang lebar itu cuman kamera depan, kamera belakang nggak bisa nge-wide. Jadi bukan ngerekam kita gitu, Jat. Ngerekam kita, ini kita.